Line adalah karakter yang menarik sekaligus misterius. Sebagai seorang pesulap, dia terbiasa untuk tidak hanya menyimpan kebenaran sebagai rahasia, tapi juga menutupi kebenaran dengan trik yang bisa meyakinkan siapapun untuk percaya padanya. Pada teaser Fontaine kemarin, Line juga mengatakan bahwa agar trik sulap bisa bekerja, dia butuh orang yang tepat pada waktu yang tepat. Ini adalah petunjuk yang jadi landasan awal dari kecurigaan saya. Controlled how? By choosing the right time, the right place, and the right people. Whoever controls these three controls everything. But keep your eyes peeled and you might be able to turn things to your advantage. Sebelum itu kita masuk ke Archon Quest chapter 4 bagian 1. Pada quest ini kita digiring untuk percaya bahwa Line bukanlah pelaku dari kasus terbunuhnya Cowell dan menghilangnya Halsey. Yang belakangan diketahui ternyata Halsey yang memiliki identitas asli Lillian sebenarnya bersembunyi. Dan dialah orang yang membuat Cowell ada di kotak yang kemudian kotak itu hancur ditimpa tangki air. Dan satu-satunya hal yang membuat Traveler punya trust issue adalah tidak terbukanya Line soal latar belakangnya yang adalah anak-anak dari House of the Heart bentukannya Arlecchino. Setelah fakta ini dibongkar oleh Furina pada persidangan, barulah Line jujur mengakui kalau dia adalah anak dari panti asuhan tersebut. Dia juga memberitahukan ke kita kalau setelah turun dari kotak, dia menuju inti Oratrice di bawah tanah untuk menyelidiki alat tersebut. Alasannya adalah karena dia ingin mengetahui sebanyak mungkin rahasia dari negara Hydro ini agar dirinya bisa menghentikan ramalan bencana. Tapi sayangnya, Line bilang kalau dia nggak berhasil untuk menemukan bagaimana mekanisme kerja Oratrice karena beralasan waktunya tidak cukup. Kembali ke persoalan House of the Heart. Line memberitahu Traveler alasan kalau dia merahasiakan itu karena takut dengan reaksi Traveler. Dia kemudian membela dirinya dengan bilang kalau alasan dia bergabung ke panti asuhan adalah karena dia, atau lebih tepatnya Lynette, pernah diselamatkan oleh Arlecchino dari saudagar kaya raya yang membeli Lynette. Line juga bilang kalau meskipun dia masuk ke House of the Heart, bukan berarti dia serta-merta jadi bagian dari Fatui. Dia juga mengaku tidak tahu menahu soal rencana Arlecchino. Segala pembelaan Line ini membuat kita sebagai player tidak menaruh rasa curiga yang besar. Apalagi di akhir quest ternyata terungkap kalau Line ini dijebak untuk dijadikan kambing hitam atau satu-satunya terduga pelaku oleh organisasi rahasia penculik gadis Fontaine. Terlebih di Archon Quest chapter 4 bagian 2, fokus cerita langsung beralih ke membongkar kasus rentetan orang hilang yang berujung ke Marcel alias Vasher yang dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kasus ini. Tapi di video ini gue mau mencoba untuk mengingatkan kalian kalau Line, seperti yang ada di judul video, itu tidak sebaik atau bahkan jauh lebih jahat dari yang kalian kira. Kenapa gue bisa menuduh begitu dan apa alasannya? Mari kita bahas setelah intro berikut ini. The God of justice lives for the spectacle of the courtroom, seeking to judge all other gods. But even she knows not to make an enemy of the divine. Mari kita mulai dengan teori gila gue. Disclaimer, kalau ini bukan leak dan namanya juga teori, bisa benar dan bisa salah. Dan kalian juga boleh untuk tidak setuju. Teori gue adalah kejadian di Archon Quest chapter 4 bagian 1 dan 2 adalah rencananya Line. Yang dalam skala lebih besar, ini adalah rencananya Fatui. Berikut penjelasan atas teori gue. Apa kalian masih ingat NPC Fontaine sewaktu kita di Karavan Ribat? Tadinya gue kira dia adalah mata-matanya Furina. Tapi menurut gue jauh lebih masuk akal kalau dia adalah mata-matanya Fatui. Dia memberikan informasi ke Arlecchino dan anak-anak House of the Heart. Makanya
Line dan Lynette sudah bersiap menyambut Traveler, sekaligus mendapatkan hati Traveler dengan membelanya dari tuduhan Furina ketika di Romaritim Harbor. Lalu gimana Furina bisa tahu kalau ada Traveler di Fontaine? Jawabannya ya karena itu Fontaine, Pak. Ada banyak guard atau kayak polisinya Fontaine yang tentu saja bertugas melaporkan segala informasi mengenai turis yang datang. Terlebih ketika Furina ditanya kenapa dia bisa tahu kalau Traveler datang, jawabannya seolah-olah mencoba meninggikan dirinya sendiri dengan bilang kalau dewa pun ada yang cerdas dan ada yang bodoh. Kita tahu kalau Arkon 1 ini itu akan memutarbalikkan fakta demi hasrat narsisistiknya di mata warga Fontaine. Atas hal ini bisa saja alasan Furina tahu sebenarnya sangat sederhana. Ya karena ada yang melaporkan itu padanya. Sesimpel itu. Lalu kita beralih ke pencopet di Romaritim Harbor, yang menurut gue bisa jadi dia adalah sekutunya Line. Kenapa bisa begitu? Sebagai anggota Fatui, mustahil rasanya kalau Line dan Lynette tidak bisa menangkap pencopet ini. Apalagi alasan mereka gagal menangkap adalah karena Line keseleo kakinya. Alasan klise yang terasa dibuat-buat. Selain itu, di dalam sulap ada sebuah jenis sulap yaitu pickpocket, yang praktiknya miriplah sama aksi kejahatan pencopet. Dalam hal ini, mungkin saja si tukang copet atau Lilian ini sebenarnya saling berteman dengan Line. Ya karena mereka sama-sama menekuni dunia sulap. Teori gue begini, nama Halsey yang dipakai Lilian bisa jadi adalah identitas palsu. Itulah kenapa ketika Halsey dinyatakan menghilang dan beritanya tersebar ke seluruh penjuru Fontaine, tidak pernah ada satupun orang yang melaporkan hilangnya anggota keluarga mereka yang ciri-ciri dan namanya sama dengan Halsey. Atau kemungkinan yang kedua, seandainya Halsey memang ada, harusnya dia sendiri yang lapor kalau dia tidak pernah datang ke pertunjukan karena tiketnya dicuri. Atas hal ini, berarti kesaksian Lilian kalau dia mencuri tiket orang itu bohong. Dia sebenarnya mendapatkan tiket itu dari Line, sama seperti kita yang juga dapat tiket darinya. Kemudian, Lilian bisa membuat Cowell pingsan karena dia itu terlatih. Bisa jadi dia adalah seorang Fatui. Perlu diingat, kalau jarak waktu antara Cowell yang buka pintu kotak dan Lilian yang membuat Cowell pingsan itu terjadi dalam hitungan detik. Orang biasa sudah pasti panik dan memilih teriak untuk minta tolong. Dengan kemampuan bertarungnya sebagai seorang Fatui, Lilian mampu membuat Cowell pingsan hanya dalam hitungan detik dan dengan aksi yang sangat rapi. Dan ada satu hal yang menurut gue janggal. Jadi gini, anggap di aksi sulap itu ada dua kotak, kotak A dan kotak B. Kotak A adalah kotaknya Line, dan kotak B adalah kotaknya Lilian. Line ke kotak B itu di detik-detik terakhir. Sementara itu, Lynette yang menyamar jadi Line masih ada di kotak A di 10 detik terakhir untuk bumbu pertunjukan. Barulah setelah itu Lynette masuk kembali ke kotak, lalu dia turun ke bawah panggung, kemudian memutar tuas untuk menaikkan kotak berisi Cowell ke kotak A. Nah, saat Line ke kotak B, kotak yang berisi Cowell sebenarnya masih ada di bawah panggung. Karena tidak mungkin kotak Cowell sampai ke kotak A, padahal di dalam kotak A itu masih ada Lynette saat itu. Logikanya begini, di bawah panggung seharusnya minimal ada satu asisten Line yang bertugas mengoperasikan tuas troli, dan orang itu adalah Cowell. Jadi seandainya ini bukan rencananya Line, harusnya Line bilang kalau dia kaget kenapa di bawah panggung gak ada siapa-siapa. Dia pasti panik karena dengan ini maka gak ada yang bantuin dia buat mengoperasikan tuas supaya trolinya bergerak otomatis. Dengan ini, alasan dia nggak kaget itu ya karena memang Line sengaja membiarkan Lilian menghajar Cowell. Terus, masalah siapa yang nantinya naikin troli ke kotak A, ya bisa jadi Lilian itu sendiri. Atau Lynette yang turun ke bawah panggung setelah aksinya selesai, seperti yang gue jelaskan tadi. Jadi, kematian Cowell memang sengaja direncanakan oleh Line, tapi supaya dirinya tidak dinyatakan bersalah oleh Oratrice, dia menaruh Lilian yang membuat Cowell pingsan dan memasukkannya ke kotak relawan. Lalu, alasan kenapa Cowell dibunuh adalah agar informasi atas air laut primordial tersebar ke publik. Vasseur atau Marcel sebagai pemimpin organisasi sudah curiga atas Line, makanya dia sengaja melakukan rencana demi menyudutkan Line
Persis seperti rencananya pada Kalas, ayahnya Navia 3 tahun yang lalu. Sayangnya, Line jauh lebih cerdas dengan menaruh Lilian sebagai korban. Akan tetapi, rencana Line sedikit cacat ketika Furina berhasil menemukan informasi kalau Line adalah anggota House of the Heart. Entah ini bagian dari rencana atau tidak, tapi jika tujuan sebenarnya Line adalah mendekati Traveler, maka kebenaran terkait House of the Heart harusnya tidak terungkap. Jika ini bukan bagian dari rencana Line, maka bisa saja Arlecchino yang menyuruh Line untuk membiarkan Traveler sendiri memecahkan kasus rentetan orang hilang. Tapi jika ternyata ini adalah bagian dari rencananya Fatui, maka Melus adalah orang yang patut dicurigai. Karena kita berhasil menemukan kebenaran bahwa Marcel adalah pelaku, itu kan dari Melus. Ya, walaupun Melus bilang kalau dia curiga pada 3 orang, tapi berapapun jumlahnya, pada akhirnya dengan skenario ini, kita pastinya sampai di kesimpulan kalau Marcel adalah pelakunya. Sebelumnya, jangankan kita, Navia saja tidak kepikiran untuk mencurigai Marcel. Dan tanpa informasi dari Melus, kita mungkin akan menghadiri sidang Child tanpa menyeret Marcel. Tapi tidak jelas identitas Melus sebagai orang Fatui itu apa. Ada 2 kemungkinan. 1, dia memang orang Fatui. Misalnya dia ternyata bagian dari House of the Heart yang sengaja ditaruh ke Spina di Rosula. Atau yang kedua, Melus awalnya hanya orang biasa bawahan Kalas. Tapi ketika Kalas dijebak, dia mencoba bergabung dengan Fatui untuk 1, melindungi Navia, dan 2, membongkar kejahatan Marcel. Jadi Melus dan Fatui melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Melus berhasil menuntut balas Marcel, dan Fatui berhasil melancarkan rencananya. Kini kita masuk ke bosnya, yaitu Arlecchino. Yang gue duga, melalui Line, dengan segala rencananya, sengaja membuat Traveler berhasil mengungkap kebenaran di balik organisasi yang memanfaatkan air laut primordial untuk menculik gadis tersebut. Lalu, apa motif Fatui membongkar kejahatan ini? Jawabannya mudah, yakni demi Arlecchino bisa mendapatkan Gnosis. Di akhir Archon Quest chapter 4 bagian 1, Line bilang kalau Arlecchino mendapatkan izin dari Sarisa untuk menggunakan Gnosis Hydro untuk membatalkan ramalan bencana. Dan di akhir bagian 2, Niflheim bilang kalau 2 poin dari ramalan kini terbukti benar. 1, naiknya level permukaan laut. 2, orang Fontaine bisa larut jadi air. Jadi Arlecchino sengaja membongkar kejahatan ini supaya seluruh orang Fontaine semakin yakin kalau ramalan itu benar akan terjadi. Teori gua, Arlecchino akan memanfaatkan kepanikan warga Fontaine demi menjustifikasi tindakannya dalam merebut Gnosis Hydro dari Furina. Hal ini semakin diperkuat atas turunnya rasa kepercayaan publik pada Furina pasca kalahnya dia di sidang Line dan adanya kecacatan pada keputusan Oratrice. Bahkan bukan tidak mungkin kita atau Traveler akan terperdaya untuk membantu Arlecchino mendapatkan Gnosis Hydro. Kita tahu kalau di setiap region, tujuan Fatui itu cuma 1, yaitu demi mendapatkan Gnosis dari Archon di sana. Maka satu-satunya tujuan dari rencana Arlecchino sebagai Fatui Harbinger adalah demi mendapatkan Gnosis Hydro. Omong-omong soal Oratrice, Line sempat bilang kalau dia sengaja masuk ke inti Oratrice demi mencari tahu cara kerjanya. Hal ini dia lakukan demi membongkar setiap rahasia dari negara agar dirinya bisa membatalkan ramalan. Bisa saja, Line sebenarnya sudah sedikit memanipulasi Oratrice untuk membuat Child masuk ke penjara. Ingat, Child di Liyue juga dijadikan kambing hitam sekaligus pengalih isu. Di Fontaine ini, bisa aja Child sengaja dibuat masuk ke penjara biar rakyat Fontaine jadi ragu dengan Archon mereka. Setelah itu, karena merasa Furina bukan lagi dewa yang bisa mereka percaya, maka bukan tidak mungkin rakyat Fontaine akan mendukung Arlecchino mendapatkan Gnosis Hydro. Dan itulah penjelasan gue atas rencana jahat yang mungkin disembunyikan oleh Line. Apa yang ditampilkan Hoyoverse pada teaser Fontaine kemarin membuat gue berpikir kalau Line bisa jadi punya peran lebih dalam kejadian di Archon Quest. Itulah kenapa Arlecchino belum muncul di update 4.0. Karena Archon Quest ini berguna untuk menyiapkan masuknya dia di waktu yang dirasa sudah tepat, yaitu ketika Fatui selangkah lebih dekat untuk mendapatkan Gnosis Hydro. Tapi sekali lagi, teori tetaplah teori. Gue yakin Genshin Impact sudah mempersiapkan kejutan yang jauh lebih besar ketimbang teori gue. Meski begitu, nggak ada salahnya kan kita sebagai player
bikin teori sendiri. Anggap aja seru-seruan semata lah. Dan kalaupun ternyata terbukti benar, jangan pula kalian tuduh gue sebagai leaker. Kalau kalian ada teori yang lebih bagus, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe biar gak ketinggalan video terbaru. Gue Farhan, thank you and see ya!